Hai guys, Rizky di sini dan hari ini kita kedatangan layar yang masif banget 38 inch dari Asus dan mereka klaim kalau ini adalah flagship dari layar produktivitas mereka. Jadi kira-kira kayak apa layar 38 inch ultrawide ini saat di penggunaan kita? Inilah Asus MX38 VC. Nah, mau dimulai dari mana ya? Bingung nih gue. Dari unboxing dulu deh, kelengkapannya apa aja. Buat kalian yang takut ini ngerakitnya susah, tenang aja, dia langsung jadi kok. Gak perlu dirakit-rakit lagi. Kabel-kabel yang di dalam juga cukup lengkap kalau menurut gue. Selain dikasih adapter, kita juga dikasih kabel HDMI, DisplayPort, bahkan USB Type-C to Type-C dan Type-C to Type-A. Karena di konektivitas layar ini ada USB Type-C juga yang nanti akan gue bahas lebih dalam lagi. Oke, ke monitornya dulu nih. Model dari MX38 VC ini sebenarnya nggak baru. Tahun lalu udah ada model VQ-nya yang hampir sama persis dengan yang ini, cuma ada sedikit perubahan yang dilakukan Asus. Bodinya sama-sama terbuat dari plastik yang dibuat menyerupai metal tapi tetap kokoh. Build quality plastik kokoh yang mirip metal begini menguntungkan gue sih yang rumahnya grounding, jadi nggak nyetrum. Dimensinya cukup besar, ya namanya 37,5 inch, tapi bezelnya bisa dibilang tipis buat layar ukuran segini. Tebelnya juga nggak yang terlalu gimana-gimana banget, masih oke lah dimensinya nggak terlalu banyak makan tempat. Bagian belakangnya terbuat dari bahan carbon fiber gitu dengan tulisan Asus di tengah. Untuk konektivitasnya cukup lengkap, ada 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 USB Type-C Thunderbolt 3, 2 USB 3.1 Gen 1, dan 2 audio jack. Tempat konektivitas belakangnya ini lumayan ketutup loh, menghadap ke bawah, tapi tetap ada informasi portnya di atas tempat port itu. Asus juga nyediain cover buat nutupin portnya biar nggak terlalu kelihatan berantakan. Tapi Asus nggak terlalu perhatiin banget kabel manajemen dari monitor ini. Berbeda dengan brand sebelah yang selalu ngasih kabel cover biar kabelnya nggak kemana-mana. Tapi ya beberapa orang mikir ini nggak terlalu penting sih. Monitor ini memakai resolusi 2K+, atau lebih tepatnya 3840x1600 di layar sebesar 37,5 inch IPS yang sRGB-nya sampai 99%. Brightness-nya nggak terlalu terang, hanya sampai 300 nits, jadi monitor ini belum support konten-konten HDR. Walaupun begitu, refresh rate monitor ini udah nyentuh 75Hz, yang gua ngeliatnya cukup enak. Tapi menurut gua sih harusnya dibikin aja sekalian 100Hz biar bedanya kerasa dari 60Hz. Fitur lain dari monitor ini adalah speakernya yang punya depth di suara bassnya. Emang nggak terlalu kerasa banget sih bassnya, tapi buat speaker monitor ini udah cukup banget kok. Fitur selanjutnya adalah key wireless charging di bawah yang dayanya bisa sampai 15 watt. Keren juga sih, bisa sampai 15 watt gini untuk sebuah wireless charging. Note 9 gua emang nggak secepat ngecas pakai kabel, tapi ya masih oke lah, speednya nggak terlalu lama-lama banget. Overall sejauh gue pakai monitor ini gue puas-puas aja kok. Produktivitas gue cukup kedongkrak karena bisa naruh window sampai 4 biji tanpa ada scaling yang kacau. Apalagi pas nonton film, rasionya pas di 21:9, jadi nggak perlu ada cinematic crop lagi. Sejauh ini gue baru memakai Asus Designo ini dipaduin dengan speaker Harman Kardon Soundstick dan udah ngerasain rasa ala-ala home theater mini. Sekalipun dipakai main game, gaming di sini juga enak kok dengan rasio segini. Gua dapetin field of view yang lebih, jadi kerasa lebih sinematik lagi pas main Batman atau The Witcher 3.
Selain itu Asus Designo ini juga punya fitur gaming seperti FPS counter, di mana saat gue lihat sebenarnya nggak terlalu praktikal banget. Dia bukan FPS counter tapi lebih ke refresh rate counter di dalam layarnya itu sendiri. Kalau ngeliat ke menunya si monitor ini, sebenarnya basic aja sih. Menunya nggak ada yang terlalu spesial banget. Tapi tambahan blue light filter dan PIP PBP yang bisa gabungin dua source ditampilin sekaligus itu juga bagus. Tambahan aja, sebenarnya monitor ini bisa dijadiin speaker Bluetooth juga. Keren kok, walaupun agak gimmick ya. Selain itu, monitor ini cuma bisa di swivel atas bawah aja. Nggak bisa miring kiri kanan ataupun tingginya di adjust. Jadi kalau terlalu pendek, ya kalian mesti beli monitor stand. Jadi ya kesimpulannya, monitor Asus ini adalah monitor yang bagus despite kekurangan-kekurangan yang udah gue bilangin tadi. Ultrawide 38 inch yang lumayan affordable sih kalau menurut gue. Jadi ya itu aja pendapat kita soal MX38VC. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.